Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi nih di sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik semuanya pada sehat kan? Semuanya pada senang? Atau ada yang sedih? Jangan sedih ya, kan kita mau memuji Tuhan. Oh iya adik-adik udah ngucapin belum selamat hari Minggu buat Pah, Mama, Kakak, Abang, dan juga adik? Kalau belum ucapin selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mulai pengajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu nih. Sekarang adik-adik duduk yang manis, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa berkumpul dan beribadah, serta memuliakan nama-Mu. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membimbing kami dan mengajari kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan serta memahaminya dengan baik. Buka hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang waktunya kita baca firman Tuhan dari Kejadian 20 ayat 14. Nah, kakak bacain ya. Kejadian 20 ayat 14. Jangan berzinah. Nah, nats kita yang selanjutnya diambil dari Kejadian 39 ayat 6 sampai 21. Kejadian 39 ayat 6 sampai 21. Kakak bacain ya. Kejadian 39 ayat 6 sampai 21. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya,
hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Oke, sekarang waktunya kita nonton video. Check this out. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik, poin penting dari video kita ialah kita harus senantiasa hidup suci dan bersih serta bersikap sopan, baik dalam perkataan dan perbuatan. Kira-kira bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan itu yang bagaimana ya? Pertama, yaitu dengan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Misalnya nih, kita harus memanggil abang, kakak, ibu, bapak, tante, atau om kepada orang yang usianya lebih tua dari kita. Yang kedua, misalnya nih, kita
saat kita di sekolah minggu. Adik-adik harus menuruti apa yang diperintahkan oleh kakak ataupun abang GSM. Misalnya, abang-abang atau kakaknya bilang, adik-adik kita harus bernyanyi dengan semangat ya. Adik-adik harus bernyanyi dengan semangat. Lalu, kalau kakak GSM-nya ngasih tugas ataupun aktivitas, dilaksanain. Oke? Yang ketiga, adik-adik, saat kita bertemu orang lain, kita harus saling bertegur sapa. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang kita kenal. Misalnya teman kita nih, ataupun saudara kita yang lain. Boleh dengan mengucapkan Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat hari Minggu. Adik-adik tahu nggak, dengan bertegur sapa, kita bisa membuat orang lain senang loh. Karena saat kita menyapa orang lain, dia pasti merasa, wah ternyata dia mengingat saya ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya nih, dalam hal berbagi, baik itu makanan ataupun mainan. Adik-adik masih ada yang suka rebutan mainan nggak sama adiknya? Atau rebutan mainan sama kakaknya? Atau abang mungkin? Adik-adik, ada baiknya saat kita bermain, kita itu menunggu giliran. Misalnya nih, adik-adik duluan, ataupun kakak duluan atau abang duluan. Jadi kita tidak rebutan. Karena itu merupakan salah satu bentuk sopan santun dalam hal berbagi. Nah, yang terakhir dalam berbicara. Adik-adik, saat kita berbicara dengan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang lembut dan santun. Kita tidak boleh berbicara dengan orang itu teriak-teriak dengan suara keras. Karena orang itu pasti merasa, kenapa ya kayak begitu? Apakah aku melakukan kesalahan? Atau mungkin orang tersebut nantinya tidak akan mau berbicara lagi dengan kita. Terlebih saat kita berbicara dengan orang tua, kakak, ataupun abang. Kita harus benar-benar menggunakan bahasa yang santun. Walaupun mungkin orang tua, abang atau kakak kita dekat sama kita, tapi kita tetap harus menghormatinya. Karena umurnya lebih tua daripada kita. Dan kita tidak boleh menyela pembicaraan. Contohnya, saat papa ataupun mama sedang berbicara, tiba-tiba kita ikut berbicara juga. Kita harus menunggu giliran. Karena jika kita menyela pembicaraan, itu dianggap tidak sopan. Oh iya, adik-adik ada lagi nih yang terakhir. Adik-adik pasti suka main gadget nih. Ya kan? Ayo ngaku. Nah, saat adik-adik bermain gadget dan ada orang lain yang mengajak kita berbicara ataupun menanyakan sesuatu kepada kita, kita harus menjawabnya dan melihat lawan bicara kita. Kita tidak boleh sambil berbicara, sambil asik ngeliatin HP aja. Kalau kita begitu, artinya kita tidak menghargai orang tersebut. Tuhan mau adik-adik hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Dengan begitu, kita akan menyenangkan Tuhan. Jadi, selalu ingat ya, bersikap sopan itu merupakan salah satu bentuk cara kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya itu, menyenangkan orang tua dan bahkan orang lain di sekitar kita. Dengan bersikap sopan, kita telah mengikuti perintah dari Tuhan dan juga hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa selalu diingat dan nanti kakak bakalan ngebagiin aktivitas yang akan kakak kirimkan melalui WA Group. Oke, sekarang kita akan menutup firman Tuhan kita dengan berdoa. Adik-adik, duduk yang manis, ambil sikap berdoa, lipat tangan, dan tutup matanya. Ikutin kakak berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya, biarlah firman-Mu itu menjadi pelita di hidup kami, dan kami selalu mengingatnya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka agar mereka kembali sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama, untuk teman-teman kami, untuk kakak-kakak GSM, dan juga orang lain. Kiranya Engkaulah yang selalu memberkati mereka dan memberikan mereka kesehatan agar nantinya kami dapat berkumpul kembali untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, banyak dosa yang telah kami perbuat, kiranya Engkaulah yang menghapuskannya agar kami dapat menerima berkat dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih ya telah mengikuti ibadah online-nya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan biar kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.